Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan dari satu assembly. Assembly ini yaitu satu kereta sederhana, railway vehicle, dan di sini ada tiga part, yaitu rel, kemudian roda, dan juga bodinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita membuat relnya dulu, dan di sini untuk membuat rel kurang lebih kita membuat sketsnya dulu. Kita lihat dulu sketch. Nah, jadi di awal kita membuat sketch dengan ukuran seperti ini, ukuran sesuai yang kita inginkan. Yang pertama kita buat di satu sisi dulu supaya mudah kita membuat center line dari fitur yang ada di sketch. Kemudian kita kita buat setelah buat center line untuk menjadikan itu acuan eh, untuk kita membuat relnya, kita bikin garis kita bikin bidang relnya ini dan kita sesuaikan ukurannya, yaitu yang pertama sebelum sebelum adanya fillet gitu ya, kita bikin seperti biasa dulu. Setelah itu setelah setelah membentuk satu bidang, kemudian kita bisa uh, menggunakan fitur extrude ya. Jadi di sini ada exit sketch dulu, kemudian di features itu nanti kita bisa menggunakan fitur extrude base. Jadi sketsa ini jadi base-nya begitu. Setelah itu di extrude sepanjang yang kita inginkan gitu. Kalau saat ini yang kita bikin sepanjang 7050 mm. Dan untuk membuat satu sisi yang lainnya, kita bisa menggunakan fitur yang namanya mirror entities gitu. Jadi di sini di tengah-tengah kita bisa bikin apa center line tadi untuk menjadi acuan untuk dimirrorkan ke sisi yang satunya. Nah, kemudian nah ini dia. Coba kita lihat sketch lagi. Nah, di sini ada center line di mana ini center line dibuat untuk acuan kita copy satunya dengan cara mirror gitu. Jadi ukurannya kurang lebih sama dan jarak terhadap center line-nya sama. Setelah itu kita buat bantalan kurang lebih ini exit sketch dulu. Nah, di satu sisi kita buat bantalan. Kalau di sini sisi yang sebelah ujung, dan kita bisa bisa bikin dari bawah atau dari atas atau dari depan. Kalau di sini saya bikin dari bawah dengan ukuran yang kita inginkan, dan supaya mudah kita buat center line di sini. Jadi kita pakai center rectangle. Jadi membuatnya dari tengah dan kemudian kayak ditarik aja gitu. Nah, dengan ukuran yang kita inginkan, terus kita bisa uh, extrude ke atas begini ya, dan kemudian untuk membuat bantalan sepanjang relnya kita bisa membuat linear pattern. Jadi pengulangan secara satu garis lurus begitu dengan jarak tertentu yang kita inginkan. Sampai di situ untuk relnya. Setelah buat rel, kita buat roda. Nah, ini part yang cukup simpel ya. Jadi kita cukup sketch. Nah, di sini kita hanya menggunakan fitur revolve, dan untuk merevolve kita bikin sketchnya dulu sebagai base-nya. Nah, di sini untuk membuat sketchnya itu saya membuat yang pertama untuk memudahkan supaya kita uh, bisa mengetahui bisa membuat ini secara simetris, kita bikin center line dulu. Kemudian kita mulai membuat garis untuk kita revolve itu base untuk di revolve-nya. Ya, kemudian tentu saja
karena kita sudah buat relnya tadi supaya bisa diassembly seperti ini, ukuran roda harus sesuai dengan ukuran rel yang kita buat begitu ya. Nah, ini diatur saja seperti tadi, lebarnya kurang lebih seperti ini, jarak poros di dalamnya itu 990 mm dan lain sebagainya. Kalau sudah sesuai, kita selesaikan buat base-nya, setelah itu bisa langsung kita revolve di exit sketch. Nah, nanti menggunakan fitur extrude base. Oh ya, di tengah-tengah ini kita harus buat center line-nya juga untuk sebagai acuan dia memutar gitu. Jadi revolve-nya memutarnya terhadap sumbu apa, terhadap garis yang mana gitu. Jadi kita revolve bidang yang tadi dibuat terhadap garis center line atau garis yang ada di tengah sini. Jadi akan membentuk seperti ini gitu, bidang 3D seperti ini. Nah, untuk roda sudah selesai, kita buat bodinya. Nah, ini bodinya sebenarnya kita bisa otak-atik lagi ya, supaya lebih menarik dan bentuknya bisa lebih sesuai begitu. Nah, kurang lebih untuk yang sekarang itu kita bisa, ya ini cukup banyak base-nya. Nah, yang kali ini untuk body yang pertama membuat base di belakang dulu, di sisi belakang dulu. Jadi kurang lebih di sini di bawah ini nanti untuk rodanya, kemudian di atas sebagai bodinya ya seperti itu. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan ukurannya dengan ukuran roda dan juga rel begitu. Setelah membuat sketch terus di extrude, nah di extrude ke depan seperti ini. Nah, kemudian sketch pertama sudah, sketch kedua sudah untuk membuat bodi bagian lain, kemudian di extrude juga. Jadi yang pertama tadi yang ini extrude pertama, kemudian extrude kedua. Nah, kemudian untuk memodifikasi ujung-ujungnya yang nantinya kalau disimulasikan mungkin berpengaruh pada stress concentration dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan fitur fillet dan juga chamfer di beberapa titik di ujung supaya tidak terlalu banyak terbentuk sudut 90 derajat gitu. Nah, kemudian di beberapa daerah, nah di sini kita perlu melubangi atau membuat satu tempat untuk rodanya gitu. Dan di sini saya menggunakan sketch lingkaran biasa di bagian bawah dan kemudian dilakukan linear pattern ke kanan dan juga cut extrude sepanjang apapun, yang penting bisa melubangi dua-duanya. Nah, kemudian ada cut extrude di atas. Nah, ini sebenarnya cut extrude lainnya bisa dilakukan, fitur-fitur lain bisa dilakukan untuk membuat bentuknya lebih realistis gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan assembly. Nah, assembly di sini kita lakukan mating atau penyesuaian atau uh, memasangkan beberapa part, satu part dengan part yang lain gitu. Nah, pemasangannya seperti apa? Nah, sesuai yang kita inginkan. Seperti misalnya untuk bodi dan juga roda kita atur, kita pasang roda ke bodinya itu uh, dengan mate konsentrik atau dalam satu poros gitu ya, di bidang di dalam ini ada yang tadi yang dilubangi dan juga poros di rodanya gitu, dan juga seterusnya untuk roda yang lain. Dan kemudian untuk me, menetapkan posisi roda, membuat posisi roda tetap, kita bisa menggunakan fitur lock rodanya terhadap posisi bodinya gitu. Ini misal ini, nah ini dia, ini standar posisinya. Kemudian kita bisa lock roda terhadap body gitu, dan juga seterusnya
di roda yang lain. Nah, untuk rel dan juga roda kita bisa menggunakan hubungan tangen gitu ya, antara muka roda yang akan melewati rel dan juga muka rel yang bagian paling atas gitu. Nah, ini karena sudah sesuai, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, salah satu kerumitan yang bisa dihadapi untuk membuat assembly ini adalah penyesuaian ukurannya gitu. Karena untuk membuat railway vehicle, kita tahu sendiri berjalannya kereta ini berdasarkan di atas rel gitu ya. Jalannya di atas rel dan ukuran roda antara roda dan rel harus sesuai, dan tentu saja antara bodi keretanya atau bodi kendaraan relnya itu harus sesuai dengan rodanya juga gitu. Ya kurang lebih seperti inilah eh, cara membuatnya gitu. Ini akan bisa dimodifikasi lagi untuk supaya jadi lebih realistis seperti itu. Terima kasih.